Saudara-saudari pencinta insan yang saya kasihi, damai sejahtera Tuhan bersamamu. Senang bisa menjumpai saudara-saudari sekalian melalui renungan harian Sabtu 11 Desember 2021, Pekan Advent kedua. Mari kita simak bersama bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 10 sampai dengan 13. Saudara-saudari terkasih, hari ini penginjil masih mengisahkan tentang bagaimana para utusan Tuhan ditolak. Kita diinformasikan bahwa para ahli Taurat menolak segala warta tentang keselamatan yang dibawa oleh Yohanes Pembaptis, dan pada akhirnya mereka juga menolak Yesus sendiri dengan alasan mereka ingin melihat Nabi Elia terlebih dahulu. Bila dilihat sepintas, alasan ini cukup wajar, karena Nabi Elia memang seorang nabi yang tampil luar biasa selama masa tugasnya. Ia berhadapan dengan para nabi palsu, berhadapan dengan Raja Ahab yang menyembah berhala dan tidak adil. Selain itu, ia juga bisa melakukan mukjizat yang tentu saja viral dan menghebohkan seantero bangsa Israel, hingga akhirnya meyakinkan bangsa Israel untuk kembali menyembah Yahweh. Memori masa lalu memang punya daya tarik yang luar biasa. Kadang sampai membuat orang terjebak di dalamnya hingga akhirnya tidak ingin beranjak. Zona nyaman menjadi salah satu bagian penting yang membuat orang merasa fix dengan hidup ini hingga lupa untuk introspeksi diri. Ujungnya adalah orang menjadi tidak kenal diri hingga jatuh pada kegagalan untuk upgrade diri. Inilah yang terjadi pada para ahli Taurat atau juga sebagian besar dari kita. Misi Nabi Elia seakan bagi mereka telah selesai, padahal hidup mereka tidak pernah selesai dengan segala urusan jatuh pada dosa, ketidakadilan, bahkan penyembahan berhala. Tentu saja ini menjadi sebuah bahan introspeksi diri selama masa Advent ini. Kita ingin mempertahankan masa lalu yang bagaimana, tapi kita juga harus berpikir untuk memperjuangkan masa depan kita. Saudara-saudari terkasih, terhadap pertanyaan para murid, mengapa para ahli Taurat berkata Elia harus datang lebih dahulu? Yesus mengatakan bahwa Elia telah datang, tapi mereka menolaknya. Dan pada saat itu para murid mengerti bahwa yang dimaksud oleh Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Pertanyaannya adalah, mengapa para ahli Taurat tidak melihat Nabi Elia dalam diri Yohanes Pembaptis? Selain karena berbagai uraian sederhana di atas yang telah saya paparkan, rupanya mereka tak mengenali Yohanes karena mereka tidak melihat spirit, roh misi yang dibawa oleh Nabi Elia dan Yohanes Pembaptis. Bukankah Nabi Elia mewartakan tentang pertobatan bangsa Israel dari penyembahan berhala? Bukankah Yohanes Pembaptis juga diutus untuk menyerukan pertobatan? Saudara-saudari terkasih, Elia ataupun Yohanes Pembaptis saat ini mungkin sedang ada bersama kita, hadir dalam suara hati kita, hadir dalam diri sesama kita yang menegur kita, mengingatkan kita akan segala hal yang kurang baik. Hanya saja kita kurang mengenalnya, karena kita merupakan sekumpulan makhluk yang sadar diri ketika orang yang menegur kita itu viral atau orang itu hebat dengan segudang titel dan harta. Dengan pandangan semacam ini, maka yang menjadi pokok perhatian adalah orang lain di luar diri kita, sementara kita sendiri terkapar karena lupa untuk menginternalisasi hal-hal baru atau pelajaran hidup yang kita peroleh saat ini. Saudara-saudari terkasih, di masa Advent ini, mari kita melangsingkan ego kita, menatap ke depan sembari melepaskan diri dari jebakan masa lalu, serta memangkas mentalitas terpesona pada yang viral, agar kita dalam segala hal yang sederhana pun tetap belajar untuk mengupgrade diri, menyongsong Sang Raja Damai yang akan segera tiba. Semoga Tuhan memberkati kita.